Sejak kecil, Citra Prameswari memahami satu hal dengan sangat jelas. Rumah tidak selalu menjadi tempat pulang yang hangat. Kadang rumah hanya bangunan dengan dinding tebal, penuh peraturan, penuh tatapan mengawasi, dan penuh kata-kata yang tidak pernah memberi ruang bagi seseorang untuk bernapas. Baginya, itu bukan sekadar fase. Itu adalah seluruh masa kecilnya. Ia lahir sebagai anak pertama dari pasangan Harun dan Ratna, dua orang yang sangat peduli pada pandangan orang lain, tetapi tidak pernah benar-benar peduli pada perasaan anak-anaknya. Citra tumbuh dengan jadwal yang tersusun rapi, seakan hidupnya adalah proyek besar keluarga yang harus tampil sempurna dari luar. Setiap pagi ia dibangunkan pukul 5, bukan karena ia perlu, tetapi karena ibunya tidak ingin tetangga melihat anaknya masih tidur ketika matahari sudah naik. Anak perempuan harus disiplin, begitu ibunya selalu berkata. Aturan-aturan itu tidak berhenti pada hal sederhana. Rambut Citra harus selalu diikat rapi, kukunya tidak boleh lebih panjang dari 1 mm, sepatu harus disemir setiap malam, dan semua nilai rapornya harus minimal 9. Bila tidak, ibunya akan mempermalukannya sambil berkata, "Apa kata keluarga besar nanti? Masa anak Harun Ratna nilainya begini?" Citra kecil belajar untuk tidak banyak bicara. Setiap kali ia mencoba menjelaskan sesuatu, mengapa tugasnya belum selesai, mengapa ia lelah, mengapa ia ingin bermain seperti anak-anak lain, jawabannya selalu sama. Jangan banyak alasan. Itu menjadi kalimat yang lama-lama mengiris dalam. Ia belajar bahwa kesalahan kecil berarti omelan panjang, sedangkan prestasi besar hanya dianggap kewajiban. Semuanya berubah ketika ia berusia 9 tahun, dan adiknya, Nina, lahir. Perhatian yang sebelumnya diarahkan ke Citra beralih ke bayi kecil itu. Orang tuanya tiba-tiba menjadi lembut, seakan mereka berubah menjadi versi yang lebih manusiawi, senyum lebih hangat, suara lebih pelan, dan tangan yang dulu begitu cepat menunjuk kesalahan kini sibuk menyentuh pipi Nina yang montok. Untuk pertama kalinya, Citra melihat orang tuanya tersenyum bukan karena tuntutan citra keluarga, tetapi karena kebahagiaan tulus. Namun perubahan itu tidak berarti tekanan terhadap dirinya hilang. Jika sebelumnya ia pusat perhatian, kini ia menjadi pembanding. Setiap hal tentang dirinya dibandingkan dengan Nina, bahkan sebelum adiknya cukup besar untuk memiliki perilaku yang bisa dibandingkan. Dulu waktu kamu bayi, kamu tidak selucu Nina. Kamu tuh harus jadi contoh. Jangan bikin malu adikmu. Kalau Nina besar, jangan sampai sifatmu ketularan ke dia. Citra menerima semua itu dalam diam. Ia mulai berperan sebagai kakak yang baik, mengalah, membantu, dan menahan diri. Meski sering merasa tidak dianggap, ia tetap merawat adiknya, menggendongnya ketika ibunya lelah, mengganti popok, bahkan menidurkannya. Ia tidak pernah menyalahkan Nina karena ia tahu anak itu tidak tahu apa-apa. Tetapi jauh di lubuk hatinya, ada rasa yang tumbuh perlahan. Perasaan bahwa ia tidak pernah cukup bagi siapapun, bahkan bagi keluarganya sendiri. Saat Citra memasuki usia SMP, tuntutan semakin mengekang. Ibunya mulai ikut campur dalam pertemanan Citra, menentukan siapa yang boleh dan tidak boleh menjadi teman. Sementara ayahnya mulai sibuk bicara tentang masa depan, bukan masa depan Citra sebagai individu, tetapi sebagai bagian dari strategi keluarga. Pernah suatu malam, saat Citra membawa pulang brosur ekskul basket yang ia minati, ayahnya langsung merobek kertas itu. Perempuan tidak perlu lari-lari begitu. Mau jadi gelap kulitmu? Mau kelihatan tidak terurus? Fokus sekolah. Nilai bagus. Itu tugasmu. Citra tidak menjawab. Ia hanya merasakan sesuatu runtuh dalam dirinya. Pada titik itu ia sadar, hidupnya bukan miliknya. Ketika adiknya tumbuh, perlakuan orang tua semakin jelas berbeda. Nina diberi toleransi besar. Boleh pulang lebih malam dari seharusnya, boleh mendapat nilai yang biasa saja, boleh gagal tanpa omelan panjang. Alasan orang tuanya selalu sama. Nina masih kecil. Nina anak perempuan,
Harus dijaga tapi jangan ditekan. Nina itu sensitif, tidak bisa diperlakukan keras. Ironisnya, alasan itu tidak pernah berlaku ketika Citra seusia Nina. Namun Citra tidak membenci adiknya. Ia justru melindungi Nina dari sisi gelap orang tua mereka, berharap adiknya tidak tumbuh dengan luka yang sama. Ia membantu mengerjakan tugas sekolah, mengantar ke tempat kursus, membelikan barang yang Nina inginkan dari hasil uang jajannya sendiri. Ia ingin menjadi seseorang yang ia harapkan ada di masa kecilnya, sosok yang bisa memberinya pelukan tanpa syarat. Dan Citra melakukan itu untuk Nina. Namun diam-diam, Nina juga tumbuh dengan melihat perbedaan perlakuan itu. Dan dari situlah bibit rasa berhak muncul dalam diri adiknya. Hak untuk diperlakukan istimewa, hak untuk didahulukan, hak untuk diberi lebih. Tidak ada yang menyadarinya saat itu, bahkan Citra. Ia terlalu sibuk bertahan hidup, mencoba menghindari konflik dengan orang tuanya, dan menjalani hari-hari dengan cara paling aman, mematuhi semua aturan. Waktu berlalu. Citra tumbuh menjadi remaja yang tenang, pendiam, dan dewasa sebelum waktunya. Namun kedewasaan itu bukan buah pengalaman indah, melainkan hasil dari tekanan yang mematangkan seseorang secara paksa. Memasuki SMA, Citra menemukan sedikit kebebasan, teman-teman yang lebih suportif, guru-guru yang menghargai kemampuan, dan ruang kelas tempat ia tidak dibebani dengan standar keluarga. Ia aktif dalam kegiatan sekolah, menjadi panitia acara, dan dikenal sebagai siswa yang rajin. Namun di rumah, tidak ada yang berubah. Prestasi sekolahnya tidak dianggap pencapaian, hanya kewajiban. Ketika ia menunjukkan sertifikat lomba yang ia menangkan, ibunya hanya berkata, "Bagus. Simpan. Tidak perlu dipajang. Kita bukan orang yang suka pamer." Lucunya, di saat yang sama, ibunya selalu mengeluh bahwa orang tua teman Nina suka memamerkan prestasi anak-anak mereka di media sosial. "Lihat, mereka bangga sekali. Masa kita kalah sih?" Itu ironis, tetapi sangat menjadi ciri keluarga mereka. Haus pengakuan dari luar, tetapi pelit memberi pengakuan di dalam rumah. Hingga akhirnya, suatu hari di tahun terakhir SMA, guru BK bertanya padanya, "Setelah lulus, kamu mau kuliah atau bekerja?" Pertanyaan itu sederhana, tetapi bagi Citra itu ibarat pintu kecil yang membawanya melihat secercah cahaya. "Aku ingin bekerja dulu, Bu," jawabnya dengan suara hati-hati. "Aku ingin mandiri." Guru BK tersenyum, mendukung, bahkan memberikan informasi lowongan kerja. Untuk pertama kalinya, Citra merasa keinginannya penting. Namun itu tidak bertahan lama. Saat ia menyampaikan keinginan itu di meja makan malam, ayahnya meletakkan sendok dengan suara keras. Tidak ada anak perempuan keluarga ini yang langsung bekerja. "Tapi, kamu kuliah. Titik. Aku cuma ingin, ayah tidak peduli apa keinginanmu. Kamu kuliah supaya kamu bisa dinikahkan dengan keluarga yang terpandang. Kamu harus punya nama baik dulu." Citra terpaku. Ucapan ayahnya bukan hanya keputusan, tapi hukuman seolah ia berani bermimpi berbeda. Ibunya menambahkan, "Kalau kamu bekerja, nanti orang bilang keluarga kita tidak mampu menyekolahkan anak. Malu, Cit." Malam itu Citra menangis diam-diam, menutup wajah dengan bantal agar tidak terdengar. Ia sadar, secercah cahaya itu padam lagi. Namun ia juga tahu satu hal. Jika ingin hidup yang berbeda, ia harus berjuang sendiri. Tidak ada yang akan memperjuangkan kebebasannya selain dirinya sendiri. Dan itulah titik awal dari perjalanan panjang menuju luka, perjuangan, pengkhianatan, hingga akhirnya kebebasan yang sangat ia impikan. Keputusan ayahnya untuk memaksanya kuliah mengguncang dunia Citra, tetapi bukan berarti ia berhenti berusaha. Di balik keputusan sepihak itu, ia melihat satu-satunya jalan keluar, mencari cara bertahan tanpa harus sepenuhnya tunduk. Ia mendaftar kuliah sesuai jurusan yang diinginkan ayahnya, manajemen bisnis. Bukan karena ia tertarik, tetapi karena ayahnya mengatakan,
Jurusan itu bagus untuk menaikkan derajat keluarga. Citra tahu ia tidak memiliki pilihan lain. Jika ia menolak, konfliknya dengan ayah hanya akan menjadi lebih buruk. Namun Citra juga tahu bahwa orang tuanya tidak benar-benar berniat membiayai kuliahnya sepenuhnya. Ayahnya bekerja sebagai supervisor di sebuah perusahaan percetakan, sementara ibunya membuka usaha menjahit kecil-kecilan di rumah. Keuangan keluarga sebenarnya cukup stabil, tetapi mereka lebih suka menghabiskan uang untuk menjaga penampilan, membeli pakaian bagus, menghadiri acara keluarga besar, dan memaksakan diri tampil sebagai keluarga kaya. Pendidikan Citra menjadi kebutuhan sekunder. Selama bisa dipakai untuk menaikkan reputasi keluarga, mereka membiayainya. Tetapi setelah itu, tanggung jawab kembali jatuh ke pundaknya. Hanya berselang 2 bulan setelah masa kuliah dimulai, sang ayah berkata dengan nada santai, "Cit, mulai bulan depan biaya kuliah kamu tanggung sendiri, ya?" Ayah sedang banyak pengeluaran. Tidak ada penjelasan, tidak ada permintaan maaf. Hanya perintah. Citra mengangguk. Ia sudah menduga. Karena itu, sejak awal kuliah ia sudah bekerja paruh waktu sebagai kasir di sebuah minimarket dekat kampus. Setiap hari ia berangkat pagi, kuliah hingga siang atau sore, lalu bekerja sampai malam. Terkadang ia baru sampai rumah pukul 11 malam, dan itu pun harus siap mendengarkan komentar ibunya. "Kamu perempuan kok pulangnya malam? Nanti tetangga ngomong apa? Itu kerja apa sih? Sampai malam begitu? Jangan bikin keluarga malu." Ironisnya, jika Citra membawa uang tambahan untuk membantu rumah tangga, komentar itu berhenti. Uang selalu bisa menutup mulut mereka. Di kampus, Citra bukan mahasiswa yang menonjol penuh gaya, tetapi teman-temannya menyukai ketenangannya. Ia tidak pernah bercerita soal keluarganya, kecuali kepada satu orang, Dini, sahabat sekelas yang duduk di sampingnya sejak semester pertama. Dini adalah satu-satunya orang yang tahu Citra punya 2 kehidupan. Kehidupan penuh tekanan di rumah dan kehidupan mandiri yang ia bangun diam-diam. "Kamu kuat banget, Cit," begitu Dini sering berkata. "Aku nggak tahu kalau aku bisa bertahan dalam situasi kayak gitu." Citra hanya tersenyum. Ia sendiri tidak yakin apakah itu kekuatan atau sekadar kebiasaan bertahan hidup. Dalam diam, ia menyimpan satu mimpi kecil. Bisa tinggal sendiri, bebas dari aturan rumah yang mencekik. Ia bahkan sudah mulai mencari-cari kosan murah dekat kampus. Tetapi sebelum sempat mengambil langkah itu, ayahnya menghancurkan harapannya. Suatu malam, saat mereka makan, Citra memberanikan diri berkata, "Yah, Bu, aku mau cari tempat kos. Biar lebih dekat ke kampus. Pulang malam juga tidak merepotkan." Ayahnya tertawa seakan mendengar lelucon. "Kamu mau jadi apa? Anak perempuan tinggal sendiri itu nggak benar. Itu buat kuliah, yah, biar lebih aman, tidak pulang larut malam." Ide itu aneh. "Kamu tinggal di rumah sampai nanti menikah. Titik." Ibunya menambahkan dengan nada meremehkan, "Apa kata keluarga besar kalau tahu kamu tinggal sendiri? Kamu mau dianggap perempuan tidak benar." Citra ingin menjelaskan bahwa itu keputusan demi keselamatan dan efisiensi, bukan untuk hal buruk. Tetapi ia tahu sia-sia. Kedua orang tuanya tidak peduli kebutuhan nyata. Yang mereka pedulikan hanya bagaimana keluarga terlihat dari luar. Namun kalimat lanjutan ayahnya membuat Citra semakin terjebak. "Kamu boleh keluar dari rumah kalau kamu bisa bayarin kuliah Nina nanti. Dia harus masuk kampus terbaik. Kalau kamu bisa tanggung itu, silakan pindah." Tentu itu bukan tawaran. Itu perintah yang dibungkus ancaman. Ayahnya tahu Citra tidak mungkin mengusahakan itu. Citra hanya menunduk, menahan napas. Ia tahu bahwa keinginannya harus kembali ditunda. Meski begitu, hidup tetap berjalan. Citra menyelesaikan kuliah sambil terus bekerja. Ia belajar mengelola waktu, mengatur keuangan, dan menyembunyikan rasa lelahnya di balik senyum tipis. Saat wisuda,
Ia berdiri dengan toga yang tidak sempat dipotret orang tuanya, karena keduanya sibuk menghadiri acara keluarga lain. Nina datang sebentar, mengambil beberapa foto untuk kepentingan media sosial ibunya. Namun hanya satu foto yang benar-benar diabadikan. Foto Citra tersenyum dengan mata sedikit berkaca-kaca, memegang ijazah yang ia perjuangkan sendirian. Setelah lulus, Citra melamar pekerjaan di banyak tempat. Ia tidak mengharapkan kemewahan, ia hanya ingin stabil. Dalam 2 bulan, ia akhirnya diterima sebagai staf administrasi di sebuah perusahaan properti. Gajinya tidak besar, tetapi cukup untuk mulai membangun mimpi kecilnya. Ia ingin menabung, mempersiapkan diri, dan perlahan keluar dari rumah. Tapi rencana itu kembali runtuh ketika ayahnya pulang suatu malam dengan kabar yang membuat rumah itu terasa semakin sempit. Ayah berhenti dari kerja, begitu ia mengumumkan tanpa rasa bersalah. Mulai sekarang kita pakai gaji Citra dulu sampai ayah dapat kerja baru. Tidak ada diskusi, tidak ada persiapan, tidak ada rasa tanggung jawab. Citra seperti dibekap tanpa suara. Ia baru bekerja 3 bulan. Penghasilannya bahkan belum cukup membangun tabungan yang berarti. Namun ia tahu, menolak hanya akan memicu konflik besar. Dan setiap konflik selalu berakhir dengan kalimat yang membuatnya terpojok. Untung ada kamu, Cit. Kalau tidak, keluarga ini mau makan apa? Seolah ia terlahir untuk menjadi penopang. Dari situ semuanya berubah. Biaya listrik, air, belanja dapur, keperluan rumah tangga, semua perlahan menjadi tanggung jawab Citra. Ibunya seakan lupa bahwa dialah yang selalu menekan Citra untuk tidak bekerja. Kini, mereka begitu tergantung hingga tidak menyadari betapa berat beban yang mereka titipkan pada putri sulung mereka. Yang paling membuat Citra ingin pergi adalah kenyataan bahwa uang yang ia bawa pulang bukan dianggap bantuan, tetapi kewajiban. Nina butuh uang lab, kata ibunya. Bayar tagihan internet, Cit, kata ayahnya. Besok ambilkan uang bulanan Nina, kata ibunya lagi. Dan setiap kali Citra ragu, ayahnya selalu mengulang kalimat yang sama, kamu kan sudah kerja. Masa bantu keluarga saja pelit? Citra tidak pelit. Ia hanya lelah. Sangat lelah. Hingga pada suatu sore yang panas, kehidupan Citra berubah perlahan ke arah yang ia tidak sangka. Saat itu, ia baru selesai bekerja dan sedang menunggu bus. Dari belakang, seseorang memanggil namanya. Citra. Ia menoleh. Seorang pria dengan wajah tenang dan tubuh tegap berdiri beberapa langkah darinya. Rambutnya rapi, wajahnya bersih, dan ia menatap dengan senyum yang tidak mengintimidasi. Reno. Citra terkejut. Kamu, teman SMP-ku, kan? Reno tersenyum, mengangguk. Iya, lama banget ya. Kamu kerja di sini. Sejak pertemuan itu, kehidupan Citra bergerak ke arah yang lebih lembut. Reno datang bukan sebagai pahlawan, melainkan sebagai seseorang yang membuat Citra merasa layak didengarkan. Dalam setiap percakapan mereka, Reno menunjukkan sesuatu yang belum pernah ia terima, penghargaan. Ia tidak bertanya dengan nada menghakimi. Ia tidak menuntut. Ia tidak memaksa. Ia hanya mendengarkan. Dan bagi seseorang yang hidup dalam rumah penuh tekanan, didengarkan adalah kemewahan yang jarang ia dapatkan. Bagi Citra, pertemuan dengan Reno menjadi pintu kecil menuju kehidupan yang lebih manusiawi. Namun pintu itu tidak langsung membawanya keluar. Karena masalah sebenarnya belum dimulai. Dan semua itu akan memuncak ketika adiknya melakukan sesuatu yang hampir menghancurkan seluruh hidup Citra. Hubungan Citra dan Reno berkembang dengan cara yang pelan namun stabil. Reno tidak pernah tergesa-gesa, tidak pernah menuntut, tidak pernah membuat Citra merasa dirinya beban. Setiap malam mereka berbicara lewat telepon, membahas hal-hal sederhana. Pekerjaan Citra, klien Reno, makanan favorit mereka, kenangan masa SMP. Yang paling membuat Citra nyaman adalah kenyataan bahwa Reno selalu berkata, "Pelan-pelan saja, Cit. Kamu tidak harus buru-buru cerita kalau belum siap."
Untuk pertama kalinya, Citra belajar bahwa hubungan tidak harus dibangun di atas ketakutan. Hubungan bisa dibangun di atas ruang yang aman. Namun di balik ketenangan kecil itu, badai besar sedang terbentuk di rumahnya. Setelah ayahnya berhenti bekerja, kondisi keuangan keluarga semakin bergantung pada gaji Citra. Pada awalnya ia masih berusaha berpikir positif, bahwa ini hanya sementara, bahwa ayahnya akan mencari pekerjaan baru, bahwa beban itu hanya harus ia pikul sebentar. Tetapi bulan berlalu dan sang ayah tidak menunjukkan usaha apapun. Ia menghabiskan hari di rumah, menonton televisi atau memainkan ponselnya. Jika Citra menyinggung soal pekerjaan, ayahnya akan marah. Kamu anggap ayah tidak berguna? Ayah ini kepala keluarga. Jangan menggurui. Citra hanya bisa diam. Di rumah itu, mengatakan kebenaran berarti dianggap kurang ajar. Sementara itu, Nina mulai kuliah. Dan meski berkali-kali Citra menegaskan bahwa ia tidak sanggup membiayai seluruhnya, ibunya selalu memberi jawaban yang sama. Nina harus kuliah di tempat bagus. Masa kamu tega adikmu kuliah asal-asalan? Citra tahu itu bukan tentang pendidikan Nina. Itu tentang gengsi ibunya pada keluarga besar. Maka dimulailah rutinitas baru. Hampir separuh gaji Citra habis untuk biaya kuliah Nina. Uang sisanya untuk kebutuhan rumah. Dan Citra kembali patah hati ketika suatu hari ibunya berkata, "Cit, uang bulanan Nina kurang." Tambah lagi, "Ya." Tidak ada terima kasih. Tidak ada rasa iba. Tidak ada kesadaran bahwa penghasilan Citra hanyalah gaji karyawan administrasi, bukan direktur. Citra ingin menjerit, tetapi ia tahu suaranya tidak akan pernah didengar. Di tengah tekanan itu, Reno menjadi satu-satunya alasan ia mampu terus bertahan. Reno sering menjemputnya sepulang kerja, mengajaknya makan malam walaupun hanya di warung sederhana, mendengarkannya bercerita tanpa tergesa-gesa. Suatu malam, ketika mereka duduk di taman dekat rumah Citra, Reno berkata dengan lembut, "Aku tahu kamu capek. Kamu tidak harus pura-pura kuat terus." Citra menunduk. Air matanya mengalir tanpa ia sadari. "Kalau kamu butuh tempat istirahat, aku ada di sini," lanjut Reno. Itu kalimat sederhana, tetapi bagi Citra, itu seperti diberi oksigen setelah bertahun-tahun tenggelam. Konflik besar dimulai pada pertengahan tahun. Saat itu, perusahaan properti tempat Citra bekerja sedang melakukan audit internal. Sekilas, Citra tidak merasa punya masalah. Ia selalu hati-hati mengelola data dan transaksi. Namun suatu pagi, atasannya, Pak Arman, memanggilnya ke ruangan. "Citra, ada yang harus kita bicarakan." Nada suaranya serius. Citra duduk, mencoba menenangkan diri. "Kami menemukan transaksi dari kartu perusahaan yang tidak sesuai. Ada beberapa pembayaran makanan dan hiburan yang terdeteksi dari akunmu," jelas Pak Arman sambil menunjukkan bukti transaksi. Citra mengernyit. "Pak, saya tidak pernah menggunakan kartu itu untuk keperluan pribadi. Kartu itu bahkan saya simpan di laci kantor." "Ini cukup serius, Cit. Jika kamu tidak bisa menjelaskan, perusahaan bisa menganggap ini pelanggaran berat." Citra merasakan tubuhnya dingin. Ia tidak pernah mengambil risiko sekecil apapun di kantor. Ia selalu menjaga batas. Maka satu-satunya kemungkinan terlintas di kepalanya, Nina. Hanya Nina yang pernah ia temukan berkeliaran di dekat tas kerjanya. Hanya Nina yang pernah menunjukkan rasa penasaran saat melihat kartu perusahaan itu. Hanya Nina yang sering mengeluh tidak punya uang untuk nongkrong sama teman. Citra keluar dari ruangan itu dengan langkah limbung. Ia langsung menelepon adiknya. "Nin, jawab jujur. Kamu ambil kartu perusahaan kakak?" Hening beberapa detik. Lalu Nina menjawab dengan nada defensif. "Ya Allah, Kak, jangan lebay. Cuma buat makan kok. Bukan buat beli barang mahal." Citra menutup mata. Napasnya tersengal. "Nina, itu kartu kantor. Kamu tahu itu buat apa?" "Lah,
Kakak pelit banget. Lagian kan kakak kerja di situ. Masa gitu saja masalah? Citra ingin marah, tetapi suara ibunya tiba-tiba terdengar dari belakang Nina. Nina itu masih muda. Kamu jangan keras-keras. Masa adiknya mau makan saja kamu ributin? Kamu ini bagaimana sih? Citra mematikan telepon sebelum emosinya meledak. Hari itu ia hampir kehilangan pekerjaannya. Untungnya, Pak Arman dan HR memberi kesempatan karena rekam jejak Citra selama ini baik dan transaksi yang dipakai tidak terlalu besar. Namun mereka tetap memberikan surat peringatan. Citra pulang dengan langkah berat. Ia berharap orang tuanya menyesal, atau setidaknya menunjukkan sedikit rasa empati. Namun yang terjadi justru sebaliknya. Saat ia membuka pintu rumah, ibunya berkata dengan nada menyalahkan, "Kalau kamu jaga barang-barangmu lebih baik, Nina tidak akan ambil." Dan Nina? Ia hanya duduk di sofa sambil memainkan ponsel. Kan cuma segitu, Kak. Gitu aja drama. Seketika seluruh kesabaran Citra runtuh. Ia menatap adiknya. Tatapan yang bukan berasal dari kemarahan, tetapi dari kehancuran. Kamu hampir bikin kakak dipecat. Nina menjawab dengan enteng, kalau kakak dipecat, ya cari kerja lagi lah. Dan itulah hari di mana Citra sadar. Pengorbanan tidak akan pernah cukup bagi orang-orang yang merasa berhak atas hidup orang lain. Malam itu, Citra menangis dalam diam sambil berbicara dengan Reno lewat telepon. "Ren, aku nggak kuat lagi." Biasanya Reno akan menenangkannya. Tapi kali ini suaranya terdengar berbeda, lebih tegas. "Cit, kamu harus keluar dari rumah itu. Kamu harus selamatkan hidupmu." Citra mengelap air matanya. "Aku nggak punya tempat lain. Kamu bisa tinggal di kos-kosan. Aku bantu cari." "Kamu tahu ayah nggak akan izinkan." Reno terdiam sejenak sebelum berkata, "Kalau begitu, kita menikah saja." Citra terpaku. Ia tahu Reno serius, bukan karena ingin menjadi pahlawan, tetapi karena ia benar-benar mencintai Citra. Namun keputusan sebesar itu tidak bisa diambil dalam emosi. Aku butuh waktu," jawab Citra jujur. Reno tidak memaksa. "Aku tunggu. Tapi satu hal, Cit, kamu harus keluar dari sana sebelum kamu hancur." Dan malam itu, untuk pertama kalinya, Citra mulai memikirkan keputusan terbesar dalam hidupnya. Menikah bukan karena dituntut keluarga, tetapi untuk menyelamatkan dirinya sendiri. Namun sebelum ia sempat mengambil keputusan, masalah Nina membesar dan berubah menjadi skandal yang menyeret nama Citra hingga nyaris menghancurkan seluruh hidupnya. Setelah insiden kartu perusahaan, hubungan Citra dengan Nina semakin renggang. Ia tidak lagi bisa memandang adiknya sebagai anak kecil yang perlu dilindungi. Setiap kali ia melihat Nina, rasa lelah yang selama ini ia tekan muncul kembali seperti gelombang yang sulit dihentikan. Namun Citra masih berusaha menjaga jarak aman, tidak marah berlebihan, tidak memicu pertengkaran, hanya menjaga agar dirinya tidak kembali terseret dalam drama keluarga. Ia fokus bekerja, mencoba memperbaiki reputasinya di perusahaan, dan menjaga hubungan dengan Reno tetap stabil. Ia ingin menata hidupnya perlahan. Tetapi siapa sangka, Nina kembali menariknya masuk ke pusaran masalah jauh lebih besar dari sebelumnya. Masalah itu bermula dari telepon tak dikenal yang masuk ke ponsel Citra suatu siang ketika ia sedang di kantor. Nomor itu milik bagian administrasi kampus Nina. "Halo? Ini dengan kakak kandung dari saudari Nina Prameswari, benar?" Citra mengerutkan dahi. "Iya, benar. Ada apa ya, Bu?" Nada suara perempuan itu serius, nyaris formal. "Kami perlu bertemu dengan Anda secepatnya terkait masalah administrasi dan pelaporan penggunaan dana kuliah saudari Nina." Citra terdiam sejenak. "Pelaporan dana? Maksudnya bagaimana?" "Kami tidak bisa menjelaskannya melalui telepon. Harap datang ke kampus sore ini atau besok pagi. Ini penting dan membutuhkan klarifikasi dari pihak keluarga." Ketika telepon ditutup,
Tangan Citra bergetar. Ia langsung menghubungi Nina, namun adiknya tidak mengangkat. Ia menelepon lagi dan lagi, tetap tidak diangkat. Chat hanya dibaca tanpa dibalas. Feelings buruk mulai muncul. Tetapi Citra memutuskan tetap bekerja sampai jam selesai dan baru pergi ke kampus setelah itu. Saat tiba di kampus Nina, suasananya sudah terasa tidak enak. 2 staf administrasi dan 1 dosen pembimbing akademik sudah menunggu di ruangan kecil ber-AC dingin. "Mbak Citra, terima kasih sudah datang," kata staf administrasi itu. "Kami akan langsung ke pokok masalah," lanjut dosen pembimbing tersebut. Saudari Nina dilaporkan menggunakan dana beasiswa internal kampus dengan data yang tidak sesuai dan ada beberapa transaksi tidak sah atas nama pihak keluarga Anda. Citra mengerutkan dahi. "Permisi, Nina tidak pernah bilang dapat beasiswa apapun. Dan keluarga kami tidak pernah mengajukan beasiswa." Staf administrasi menatap berkas di depannya. Ini dokumen pengajuannya. Ada tanda tangan penghasilan orang tua, slip gaji, dan pernyataan bahwa keluarga berada dalam kesulitan ekonomi. Citra mengambil dokumen itu, dan hancur seketika. Slip gaji ayahnya dipalsukan. Pendapatan keluarga diturunkan angka-angkanya. Tanda tangan ibunya direkayasa. Dan yang paling menyakitkan, bagian penanggung jawab keluarga, tertera nama Citra dengan tanda tangan yang sangat mirip, tetapi jelas bukan miliknya. Napas Citra tercekat. "Ini bukan tanda tangan saya. Kami mencurigai pemalsuan data." Sayangnya, beberapa transaksi dana beasiswa juga mengalir ke rekening berbeda atas nama saudari Nina yang tidak terdaftar sebelumnya. "Berarti, Nina mengambil uang beasiswa yang seharusnya bukan haknya?" Suara Citra bergetar. Staf administrasi mengangguk. Jika ditotal, dana yang sudah tidak bisa dipertanggungjawabkan jumlahnya cukup besar. Citra memejamkan mata. Ia tahu Nina ceroboh, egois, manja, tetapi ia tidak menyangka adiknya berani memalsukan data resmi dan menggunakan tanda tangannya. Dan yang paling menyakitkan, semuanya dilakukan diam-diam saat Citra mati-matian membayar biaya kuliah Nina. "Lalu, apa langkah kampus?" tanya Citra perlahan. Dosen itu menarik napas panjang. Karena ini menyangkut pemalsuan dokumen, kampus telah melibatkan pihak berwenang. Citra terhenyak. "Pihak berwenang? Polisi?" "Betul. Anda perlu memberikan klarifikasi agar nama Anda tidak terseret." Dunia Citra seakan memudar. Setelah pertemuan itu, ia pulang dengan tubuh seperti tidak memiliki tenaga. Begitu sampai di rumah, ia langsung memanggil Nina. "Nina, ke sini. Sekarang." Nina muncul dari kamar dengan wajah kesal. "Apa lagi sih, Kak?" "Duduk," perintah Citra. Ibunya menyahut dari dapur. "Kenapa kamu bentak-bentak adik sendiri? Suaramu itu loh." Citra menatap ibunya tajam, pertama kalinya dalam hidup. "Bu, tolong jangan ikut campur dulu." Ibunya terdiam. Nina mengangkat alis, namun ia duduk. "Nina," Citra mulai dengan suara lelah, "Kempes kamu telepon kakak. Mereka bilang kamu memalsukan slip gaji, tanda tangan, dan pakai dana beasiswa ilegal. Kamu sadar itu kriminal?" Nina memutar bola matanya. "Ya ampun, Kak. Itu cuma beasiswa internal. Semua orang juga begitu. Lagian kamu kan kerja, punya gaji. Apa susahnya bantu Nina?" "Ini bukan bantu. Kamu melakukan kejahatan." Suara Citra akhirnya pecah. Nina terdiam sesaat, tetapi hanya sesaat. Ia mendengus. "Ya udah, kakak bayar aja deh. Anggap utang Nina." Perlahan, Citra merasa seluruh dirinya runtuh. "Bayar?" Suaranya lirih. "Kamu tahu berapa banyak uang yang sudah kamu ambil?" Nina angkat bahu. "Ya kakak tinggal kerja lembur atau minta pinjaman." Saat itulah ayahnya muncul dari ruang tamu. "Kenapa ribut-ribut? Citra, kamu ini kakak.
Masa masalah kecil begini kamu besar-besarin? Masalah kecil? Citra menatap mereka satu persatu. Ibunya, yang berdiri dengan tangan di pinggang. Ayahnya, yang seperti biasa menolak salah. Nina, yang wajahnya sama sekali tidak menunjukkan rasa bersalah. Lalu ia berkata dengan suara paling tenang yang pernah ia keluarkan. Kampus sudah melapor ke polisi. Semua langsung terdiam. Wajah Nina memucat. Apa? Kamu pikir kampus tidak bakal tahu? Semua datanya ada. Dan kamu pakai nama kakak untuk menutupi pemalsuan. Kamu menyeret aku. Ibunya spontan mendekat. Kita bisa bereskan baik-baik. Kamu jangan bawa polisi, Cit. Citra menatap ibunya dengan mata berkaca-kaca, tetapi bukan sedih. Ini adalah luka yang sudah terlalu lama ditahan. Aku tidak membawa polisi, Bu. Kampus yang lapor. Dan aku dipanggil buat bersaksi. Ayahnya memukul meja. Kamu jangan sok suci. Kamu keluarga. Kamu harus lindungi adikmu. Citra menggeleng. Bertahun-tahun aku lindungi. Tapi lihat apa yang kalian lakukan. Hening. Kalian memeras tenagaku, uangku, waktuku. Suara Citra mulai bergetar. Tapi kalian bahkan tidak bisa menghargai aku sebagai manusia. Air matanya jatuh, tetapi ia tidak berhenti. Mulai hari ini, aku tidak mau ikut tenggelam dalam masalah yang kalian buat. Ia berdiri, mengambil tasnya. Aku akan jelaskan yang sebenarnya pada polisi. Setelah itu, aku pergi dari rumah ini. Ibunya berteriak, kalau kamu pergi, anggap kita bukan keluarga lagi. Citra menatapnya lama, sebelum menjawab pelan, Bu, kapan kita pernah benar-benar jadi keluarga? Sebelum ada yang sempat merespons, Citra keluar dari rumah itu. Untuk pertama kalinya dalam hidupnya, ia berjalan tanpa menoleh. Proses klarifikasi dengan polisi berlangsung 2 minggu. Citra menjelaskan semuanya, menyerahkan bukti chat dan data, dan menunjukkan contoh tanda tangannya. Polisi mengerti ia tidak terlibat. Namun proses hukum tetap berjalan untuk Nina karena pemalsuan dokumen adalah pelanggaran berat. Kampus kemudian menjatuhkan keputusan, Nina dikeluarkan. Berita itu cepat menyebar di lingkungan kampus, lalu ke keluarga besar. Reputasi keluarga Harun Ratna hancur dalam sekejap. Orang tua Nina mencoba menutupinya dengan berpindah rumah ke kota lain, tetapi masalah lain justru muncul ketika mereka mencoba menjodohkan Nina dengan keluarga yang mereka anggap terpandang. Keluarga calon suami Nina menolak keras setelah mengetahui catatan kasusnya. Pertengkaran besar terjadi, bahkan hampir berujung laporan balik dari pihak laki-laki. Semua usaha memperbaiki citra keluarga berakhir dengan kegagalan memalukan. Di sisi lain, Citra memulai hidup baru. Reno menyambutnya dengan tangan terbuka. Keduanya menikah dengan sederhana, tanpa kedua orang tua Citra. Ia pindah ke rumah baru bersama Reno, hidup dalam ketenangan yang belum pernah ia rasakan. Tidak ada teriakan, tidak ada tuntutan, tidak ada rasa takut setiap membuka pintu rumah. Ia bekerja dengan tenang, mulai menabung, dan membangun masa depan dengan seseorang yang benar-benar menghargainya. Sesekali masa lalu muncul dalam ingatan, tetapi Citra sudah berdamai. Karena pada akhirnya, keberanian untuk keluar dari rumah yang menyakitkan adalah bentuk cinta pada diri sendiri yang paling penting. Citra memandang pantulan dirinya di cermin ruang tamu apartemen kecil yang kini ia tinggali bersama Reno. Mata itu masih sama, tenang, tapi menyimpan bekas luka yang dalam. Namun ada satu hal yang berbeda. Kini ia bisa mengatur hidupnya sendiri tanpa bayangan figur otoriter yang selama ini menjeratnya. Sudah hampir setahun sejak peristiwa besar yang mengubah seluruh hidupnya dan keluarganya. Dan meski banyak bagian dari masa lalunya yang masih membuat dadanya sesak ketika diingat, ia tahu satu hal, ia berhasil keluar. Reno keluar dari dapur sambil membawa 2 cangkir kopi. Sayang, minum dulu. Kamu kelihatan fokus banget dari tadi, kata Reno,
meletakkan satu cangkir di hadapan Citra. Citra tersenyum kecil. Aku sedang menyusun presentasi buat pertemuan hari Jumat. Mereka berbicara ringan, dengan suasana apartemen yang hangat dan sederhana. Tidak ada teriakan, tidak ada perintah, tidak ada sindiran yang mengikis harga diri. Kehidupan Citra kini jauh lebih tenang, sebuah ketenangan yang dulu hanya bisa ia bayangkan dari balik pintu kamarnya di rumah orang tua. Dulu, setiap pagi, ia harus menahan hembusan komentar pedas dari ibunya, atau tatapan tajam ayahnya yang menuntut sesuatu lagi darinya. Tapi sekarang, ia bisa membuka mata tanpa beban, tanpa ketakutan akan drama baru. Bahkan keheningan pun terasa damai. Meski sudah lama tidak bertemu keluarganya, sesekali kabar tentang mereka tetap muncul entah melalui saudara jauh, tetangga lama, atau unggahan media sosial yang tidak sengaja lewat di berandanya. Nina kini tidak bekerja, tidak kuliah, dan masih tinggal bersama kedua orang tua. Setelah skandalnya di kampus terungkap, reputasi keluarga mereka jatuh dengan cepat. Tidak ada lagi yang memujinya, tidak ada lagi yang mengatakan ia baik, atau cantik, atau berpotensi menikah dengan keluarga terpandang. Semua itu lenyap. Yang tersisa hanyalah nama buruk yang sulit dihapuskan. Bahkan rencana besar orang tuanya untuk menjodohkan Nina dengan pria dari keluarga kaya berakhir kacau. Keluarga calon suami itu menganggap Nina sebagai ancaman reputasi, dan ketika tahu Nina dikeluarkan dari kampus karena pemalsuan data, mereka menghentikan semua proses lamaran. Tidak hanya itu, mereka menuduh keluarga Citra sebagai pembawa masalah dan tidak beretika. Orang tua Citra merasa dihina. Mereka pindah ke luar kota, berharap bisa memulai Citra baru. Namun tidak pernah benar-benar berhasil lepas dari jejak masa lalu. Citra mendengar kabar itu hanya lewat cerita sekilas. Ia tidak lagi peduli. Bukan karena ia membenci mereka, tetapi karena ia terlalu lelah untuk kembali mengulang lingkaran manipulasi yang sama. Setiap orang memiliki titik balik dalam hidupnya. Bagi Citra, titik balik itu adalah ketika ia menyadari bahwa ia tidak lagi mampu bernapas di dalam rumah yang seharusnya menjadi tempat berlindung. Dulu ia sering bertanya-tanya, kenapa aku yang selalu harus mengalah? Kenapa aku yang selalu salah? Tapi kini ia tahu jawabannya. Ia dibesarkan untuk patuh, bukan untuk bebas. Namun luka itu perlahan berubah menjadi kekuatan. Bukan kekuatan yang muncul tiba-tiba, melainkan perlahan, melalui proses memahami dirinya sendiri. Di ruang konseling perusahaan tempat ia bekerja, Citra pernah duduk berjam-jam, mendengarkan psikolog menjelaskan bahwa pola asuh orang tuanya adalah bentuk kontrol yang sering terjadi dalam keluarga yang terlalu menjaga reputasi. Itu bukan salahmu, kata sang psikolog. Kamu hanya anak yang ingin dicintai. Kalimat itu terasa seperti membuka pintu yang sudah lama terkunci. Sejak saat itu, Citra belajar untuk berdamai dengan dirinya sendiri. Luka itu tidak hilang sepenuhnya. Beberapa masih terasa ketika ia tiba-tiba terkenang masa remajanya, tapi setidaknya luka itu tidak lagi membelenggu. Setelah tidak lagi menanggung beban keluarganya, Citra mulai mengalami perubahan dalam pekerjaannya. Ia lebih fokus, lebih percaya diri, dan tidak lagi pulang dengan rasa takut akan drama rumah setiap hari. Atasannya bahkan menyadarinya. Kamu lebih stabil sekarang, ujar Bu Mirna, manajernya, suatu hari. Presentasi kamu makin matang. Aku pikir kita bisa pertimbangkan kamu untuk posisi asisten manajer dalam beberapa bulan ke depan. Citra terkejut sekaligus bahagia. Ia tidak pernah mendapat kesempatan seperti ini sebelumnya karena hidupnya selalu dipenuhi masalah keluarga yang menyita energi. Sekarang, ketika ia bisa mengatur hidupnya sendiri, ia berkembang dengan pesat. Ia rajin mengikuti pelatihan, membaca materi manajemen properti, dan mengasah kemampuan komunikasi. Reno selalu mendukung dari samping, tidak mendorong, tidak menekan, hanya menemani. Rasanya seperti ia sedang membangun versi baru dari dirinya, versi yang tidak pernah ia bayangkan dulu. Suatu malam, setelah makan malam sederhana,
Reno duduk di sampingnya di balkon kecil. Angin malam berhembus pelan, dan lampu kota terlihat berkelap-kelip. Cit, Reno memanggil dengan suara pelan. HM. Aku cuma mau bilang, aku bangga banget sama kamu. Beneran. Citra tersenyum. Makasih, tapi aku belum melakukan apa-apa. Justru itu. Kamu berhasil keluar dari situasi yang nyakitin kamu selama bertahun-tahun. Kamu berani ambil keputusan yang berat. Nggak semua orang bisa. Citra menatapnya lama. Mata Reno tidak pernah memberikan tekanan, tidak pernah menuntut apapun. Yang ia temukan di sana hanyalah penerimaan. Kamu tahu, lanjut Reno, kamu layak bahagia tanpa harus memenangkan persetujuan siapapun. Kalimat itu membuat dada Citra menghangat. Ia tahu ia tidak salah memilih. Reno adalah sosok yang memberinya ruang untuk bernafas. Bersamanya, Citra tidak perlu berpura-pura menjadi anak sempurna, tidak perlu selalu kuat, tidak perlu mengorbankan dirinya sendiri demi citra orang lain. Ia boleh menjadi dirinya sendiri. Beberapa bulan kemudian, tanpa diduga, ibunya mengirim pesan. Citra, bisakah kamu pulang sebentar? Ada hal penting yang ingin Mama bicarakan. Citra membaca pesan itu lama. Reno yang melihat ekspresinya bertanya pelan, mau pergi? Aku nggak tahu. Aku takut, jawab Citra jujur. Kalau kamu mau pergi, aku temenin. Kalau kamu nggak mau, itu juga nggak apa-apa. Citra akhirnya memutuskan untuk pergi. Bukan karena ia ingin berdamai, tapi karena ia ingin menutup semua luka itu dengan cara yang benar, tanpa melarikan diri. Rumah itu masih sama. Bau perabot tua masih tercium. Foto keluarga masih tergantung di dinding. Ayahnya sedang duduk di sofa, terlihat lebih tua, lebih lelah. Ibunya membuka percakapan. Kami ingin minta maaf, katanya lirih. Kamu mungkin benci kami, tapi kami ingin kamu tahu, kami menyesal. Citra mendengarkan, tanpa menanggapi, tanpa balas dendam. Ibunya melanjutkan dengan suara yang bergetar, kalau kamu mau bantu adikmu. Citra segera menatap tajam. Permohonan itu menjelaskan semuanya. Alasan mereka memanggilnya bukan karena ingin memperbaiki hubungan, tetapi karena mereka kembali butuh sesuatu darinya. Kekecewaan kembali muncul. Tapi kali ini berbeda. Ia tidak marah, hanya menyadari kenyataan. Aku sudah tidak punya kewajiban apapun untuk Nina, ucap Citra tegas. Wajah ibunya menegang. Aku sudah berbuat cukup, bahkan terlalu banyak. Sekarang, biarkan Nina bertanggung jawab atas hidupnya sendiri. Ia berdiri, menutup pembicaraan dengan cara yang selama bertahun-tahun tidak pernah ia berani lakukan. Itu pertemuan terakhir mereka. Beberapa tahun berlalu. Citra kini menjadi asisten manajer di perusahaannya. Karirnya stabil, pernikahannya harmonis, dan ia merasa lebih mengenal dirinya sendiri daripada sebelumnya. Kadang ia masih merasa sedih jika mengingat masa lalu, tapi kesedihan itu perlahan berubah menjadi kekuatan. Ia belajar bahwa keluarga tidak selalu berarti tempat aman. Dan tidak semua orang yang lahir dari keluarga beracun harus terjebak di dalamnya selamanya. Citra memilih jalannya sendiri, jalur yang tidak sempurna, penuh perjuangan, tapi membawanya pada kebahagiaan. Pada suatu sore yang cerah, Citra duduk bersama Reno di ruang tamu sambil bercanda ringan. Reno menggenggam tangannya. Kamu bahagia? Tanya Reno. Citra tersenyum, untuk pertama kalinya dengan keyakinan penuh. Ya, jawabnya. Akhirnya, aku bahagia. Dan untuk Citra, itu sudah lebih dari cukup. Lebih dari cukup. Lebih dari cukup. Lebih dari cukup.